Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini alhamdulillah rahmah hidayah dan inayah Allah selalu menyertai kita bersama sehingga bisa kita melanjutkan kajian kita, taklim kita, pembahasan kita akan kitab Bulughul Maram. Kita sampai dengan babul hajj, kitabul hajj, hadis nomor 274. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, masih mungkin annya siapa? An Ibnu Abbas. Wa anhu, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini, ayyuma sabiyin, manapun anak kecil hajja yang haji, anak kecil manapun dia haji, summa balagha, kemudian anak itu balik, balagha sampai al-khinsa, usia balik, fa alaihi ayyahujja hajjatan ukhra, maka dia wajib haji yang lain, ya. Jadi ada manapun anak kecil manapun sudah melakukan ibadah haji, kemudian anak itu mencapai usia balik, maka anak tadi wajib, ya, wajib untuk haji lagi. Ini pernah saya katakan, karena apa? Haji itu ibadah badaniyah maliyah. Maksudnya apa? Kewajiban haji, bukan sahnya, ya. Kewajiban haji, ya, itu terkait dengan fisik seseorang, badannya itu. Dimanakala seseorang itu belum balik, maka seseorang itu belum kewajiban untuk melakukan haji. Jadi ada bulu, ya, ini balik, itu adalah termasuk syarat wajibnya wajibnya haji. Jadi kalau dia itu belum balik, dia belum wajib haji. Kalau haji sah, cuma nanti kalau dia sampai usia balik, dia wajib melakukan haji kembali. Hajinya apa? Sah. Sama dengan ini, anak kecil ini belum wajib sholat, belum wajib dia, karena syarat wajib, bukan syarat sah. Syarat wajibnya sholat itu seseorang itu harus balik. Selama dia belum balik, maka dia belum wajib sholat. Kalau dia itu sholat, sah. Karena sah itu kaitannya adalah terpenuhi dan tidaknya syarat rukun ibadah itu. Jadi kalau syarat
rukunnya ibadah sudah terpenuhi, maka seandainya sholatnya sudah sah. Anak kecil dia sudah menutup aurat, sudah wudu, badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci, menghadap kiblat, itu kan syarat-syarat sholat. Terus ketika sholat juga ada takbir, ada niat, baca fatihahnya betul, ada ruku, ada sujud, i'tidal. Nah, maka sholatnya sah. Karena apa? Rukun dan syaratnya terpenuhi. Walaupun anak itu masih kecil. Cuma anak kecil tadi belum kewajiban sholat. Maksudnya apa? Seandainya anak yang belum balik itu meninggalkan sholat, maka dia tidak dosa. Tidak apa-apa, wong belum wajib. Jadi ini beda ya antara sah dengan wajib. Jadi syarat sah, ada syarat wajib. Anak kecil ini dia belum wajib haji, belum. Nah, kalau ada anak kecil diajak haji orang tuanya, di sana sudah ada sa'i, sudah juga tawaf, sudah wukuf, juga balang jamarot. Ini wajibnya itu malah pokoknya rukunnya haji dilakukan, ada tahallul, maka hajinya dia sah. Cuma dia belum wajib, belum menggugurkan kewajiban dia sebagai seorang haji. Gugur. Jadi manakala anak kecil itu balik, kemudian istitoah, maka dia wajib haji lagi. Ya, wajib haji lagi. Kemarin ya, ini haji itu ibadah badaniyah, maliyah. Nah, jadi kalau ada seorang tua, nah ini belum kaya, dihajikan orang, sudah sah. Loh kok dia kaya? Oh, maka dia kewajiban ibadah haji lagi. Namanya istitoah, itu kan dia punya di samping ibadah, di samping ibadah badaniyah ada maliyah, punya uang untuk sana sendiri, maka dia kewajiban untuk ibadah haji lagi. Ya, hajinya gimana? Sah, tidak apa-apa. Dulu sudah sah hajinya. Cuma kalau dia punya kemampuan, wajib melakukan ibadah haji lagi. Karena di sini tidak menggugurkan kewajiban, sah. Lain dengan kalau ini zakat itu ibadah maliyah, tidak hanya terkait dengan harta tok, terhadap saja. Jadi kalau ada anak kecil kaya, maka dia wajib, hartanya itu wajib dizakati. Karena siapa yang wajib? Ya pengelola harta itu. Mungkin karena harta itu dikelola oleh pamannya, dikelola oleh siapa, mungkin yang dipercaya. Nah, ini yang wajib menzakati, walaupun harta itu adalah hartanya anak kecil, anaknya belum balik, tapi hartanya wajib zakat. Karena apa? Zakat itu ibadatun maliyatun. Yang bedakan maksudnya. Oke. Sama ini, wa ayyuma abdin hajja, dan manapun ada seorang budak melakukan ibadah haji, summa u'tika, kemudian dia dimerdekakan, fa'alaihi ayyahujja hajjatan ukhra, dia wajib haji lagi. Karena khurriyah itu merupakan syarat wajibnya haji. Kalau masih budak belum. Nah, maka kalau dia itu sudah budak, sudah melakukan haji, merdeka, wajib haji lagi. Oke ya. Oke. Nah ini. Jadi oleh karena itu fikul hadisnya al-bulugh wal khurriyah sartani fi fardiyatil haji. Jadi balik dan merdeka itu dua-duanya syarat
tapi syarat wajibnya haji. Nah, oleh karena secara wajib maka sihatul hajj, sah haji itu minas sobi wal abdi qablal bulu wal itaq. Jadi sah hajinya anak kecil sebelum balik dan seorang budak sebelum dimerdekakan sah. Tapi lakin la yujzi'u an hajjatil Islam, tapi belum mencukupi. Nah, belum cukup untuk haji yang diwajibkan. Jadi dia masih berkewajiban ibadah haji lagi. Ya kepas seperti kemarin. Kapan? Ya walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis tato'a. Kalau dia sudah mampu wajib haji. Kalau belum ya belum. Kalau mampu baru haji. Pun nih paham saya kira. Berikutnya sekarang. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas juga ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Saya mendengar Rasulullah pidato, kata Ibnu Abbas. Dalam pidatonya itu yaqul, Rasulullah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Ya. Jangan sekali-kali seorang laki-laki itu menyendiri dengan seorang perempuan lain. Jangan berdua-duaan. Boleh. Hukumnya haram. Illa wa ma'a dzu mahramin, kecuali di antara perempuan tadi ada perempuan tadi menyertai mahramnya perempuan tadi. Mungkin kakaknya, ya, mungkin adiknya boleh. Tapi enggak boleh orang itu berduaan laki dan perempuan, siapa saja. Kalau itu siapa saja, pokoknya siapa saja enggak boleh. Kalau itu ajnabi, khalwah itu enggak boleh. Ini enggak boleh. Jadi di dalam hadis nanti yang ketiganya itu adalah setan. Jadi kalau hanya dua orang, ketiganya itu setan, enggak boleh. Pak, sekarang usum, enggak peduli usum. Di usum itu enggak jadi persoalan. Sekarang kan banyak. Loh, kan banyak tidak jadi persoalan. Kalau hukum itu mengatakan haram, ya tetap haram. Enggak boleh, tetap enggak boleh, walaupun banyak. Contohnya beginilah. Seandainya ada suatu kampung, satu masyarakat, itu peminum semua, pemabuk semua. Jadi enggak apa-apa Pak, di sini mabuk itu biasa. Lu tetap enggak boleh. Mabuk itu haram, minum minuman keras hukumnya haram, walaupun sudah sudah usum, menjadi budaya daerah itu tetap haram karena nasnya jelas. Nah, begini harus ini. Nah, sekarang kan itu Pak. Nah, itu katanya ketinggalan zaman itu Pak, jadul itu Pak. Kalau gitu ya enggak boleh, enggak, walaupun jadul enggak. Kalau itu memang tidak boleh, tetap tidak boleh. Sekarang juga tidak boleh, biar dikatakan jadul, biar dikatakan apa, tetap itu tidak boleh. Oleh karena itu, mari kita itu perlu itu menjaga anak-anak kita. Diperingatkanlah, jangan sampai anak kita itu berduaan dengan laki-laki lain. Ya, mestinya ini kalau sudah gede kudu ngerti lah. Anak-anak gede kudu ngerti bahwa itu hukumnya haram. Wala tusafil mar'atu illa ma'azi mahramin. Dan janganlah ya seorang perempuan itu pergi kecuali dengan mahram. Pergi sendirian ucul tidak boleh. Perempuan kok lunga dhewe prono mrene ndak boleh. Di sini ndak boleh. Illa ma'azi mahramin. Nah, ketika itu terus faqama rajul. Ada seorang sahabat berdiri usul. Faqala, ya Rasulullah,
ya Rasul, inna imro'ati kharajat hajatan. Istri saya itu keluar haji ya Rasulullah. Tak biarkan. Wa anni uktutib tu fi ghazwati kada wa kada. Saya ini sudah didaftar untuk perang ini dan perang ini. Pada waktu istri saya itu haji, saya sudah didaftar mau perang. Jadi ada perang tanggal sekian, padahal tanggal sekian itu istri saya haji, tak biarkan haji. Ini faqala, Rasul menjawab, intolik, berangkat, fakhujja, hajilah kamu, ma'a imra'atika, bersama istri kamu. Oh ya, suruh haji sama istrinya. Loh, ini kan berarti tidak boleh berangkat lagi. Bingung kita. Padahal beberapa hari yang lalu kita beberapa minggu yang lalu kita belajar, sudah kita kaji, ada hadis yang mengatakan yang ketika Fadl Ibnu Abbas itu bonceng Kanjeng Nabi, ada perempuan dari Jahmah. Ini yang kemudian Fadl itu melihat terus dipelengosnya oleh Kanjeng Nabi. Nah, perempuan itu tanya sendiri, inna faridota inna faridatul hajj ini. Jadi dia mengatakan bahwa orang tuanya sudah tua. Apakah boleh saya haji? Ini kan pertanyaan. Nah, ini kalau sudah berangkat bagaimana? Ini kemarin ada perempuan boleh enggak ganti haji? Boleh. Perempuan boleh ganti hajinya laki-laki, boleh. Perempuan boleh ganti hajinya laki-laki boleh ganti hajinya perempuan. Yang diganti siapa? Kemarin yang diganti boleh kalau orang itu sudah meninggal ataupun orang itu sudah tua tapi tidak boleh tidak mampu untuk berangkat. Nah, dari hadis yang saya bacakan baru tadi ini, yang nggak boleh berduaan, kalau pergi itu harus disertai dengan mahram. Tadi suaminya padahal sudah daftar perang, tapi tetap oleh Rasul nggak usah perang, suruh berangkat haji menemani istri. Nah, ini fikul hadisnya menunjukkan tahrimul khalwah bil ajnabiyah. Tidak boleh khalwah, menyendiri dengan perempuan, tidak boleh dua-duaan. Nah, yang kedua, tahrimu safaril mar'ah min ghairi mahram. Tidak boleh perempuan itu bepergian tanpa mahram. Nah, di sini qalatil Hanabilah wasyafi'iyah la yajuzul mar'ah an tusafir ayya safarin kan walau li hajjin biduni zaujin aw mahramin. Itu pendapat Imam Hambali dan Imam Syafi'i bahwa perempuan itu tidak boleh pergi walau untuk haji tanpa disertai suami ataupun orang yang mahram. Tapi menurut Imam Hanafi la yajuzul mar'ah an tusafir salasata ayyamin fama fawqaha illa wa ma'a mahramun aw zaujun. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, perempuan tidak boleh bepergian yang lebih dari 3 hari tanpa disertai suami ataupun mahram. Nah, karena di situ Imam Hanafi membatasi lebih dari 3 hari, maka wa yajuzulha fima duna dzalika idza aminat al fitnah. Kalau kurang dari itu boleh, kurang dari 3 hari boleh kalau aminat al fitnah. Jadi selamat daripada fitnah. Ini fitnah itu kabar yang tidak bagus, itu fitnah juga. Wa qal Malikiyah
la yajuzul mar'ah an tusafira yauman wa lailatan illa idza kana ma'ahu mahramun aw rifqatun ma'munatun rijalan kanu aw nisaa. Ini ya. Jadi ini kalau Imam Malik, seorang perempuan tidak boleh berjalan, tidak boleh pergi yauman wa lailatan, sehari semalam, kecuali dia ada mahramnya atau teman. Nah ini tapi makmunah yang bisa dipercaya, baik temannya itu laki-laki atau temannya itu perempuan. Jadi kalau mungkin perempuan 2 atau laki-lakinya banyak, itu kan tidak mungkin, karena ini. Jadi kalau asalkan bisa dipercaya. Ini di sini malah sawaun akanatil mar'u syabatan am haroman wa sawaun kanal al mahram baligun aw sobyan aw mumayyizan. Jadi penting ada temannya. Jadi yang pergi itu baik perempuan tadi masih muda atau sudah tua, ini tetap harus ada temannya, harus ada temannya. Baik mahramnya, temannya siapa? Mahram itu boleh mahram yang sudah balik atau mahram yang masih anak kecil, au mayyiz. Maka biasanya itu orang yang baik itu perempuan kalau kadang-kadang pergi kok sendiri, ngajak ponakannya laki-laki, diajak walaupun kecil, tidak apa-apa. Nah, diajak belanja untuk nemani, ini namanya mahram, boleh walau sobiyan, tidak apa-apa. Menurut Imam Malik ya. Nah, jadi wa warada fi ba'dil ahadis tahdidu man istafar bi yaumin wa lailatin aw yaumaini aw salasah wa laysa li hadzal mafhum bal yunha an safar mar'i wahda idza khifa aliya siyama ma'a fasadi ahli zaman. Ya ini malah ini kelihatannya sudah baru. Wa tahdid innama kana li amrin waqi' inda wurudil hadis. Nah ini begini. Bahkan dalam ada hadis di sana itu ada pembatasan tahdidu man istafar, ada batasan kapan, ada batasan tidak bolehnya perempuan itu pergi, dibatasi biyaumin walailatin, hanya sehari semalam atau 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam. Jadi ini wali syahada mafhumun bal yunha anisafal mar'ah wahda. Nah, jadi ini bisa dipahami karena ada batasan atau tidak. Yang penting di sini itu jadi perempuan itu tidak boleh bepergian sendiri kalau dia ada ditakuti, dikhawatirkan fitnah pada dirinya. La siyama malah ma'afasa di ahli zaman. Situasi seperti sekarang, padahal sekarang itu justru masalah ada orang-orang yang pergi sendirian karena merasa dirinya tidak apa-apa, sampai jam 12 malam saya pergi juga tidak apa-apa, yang mengkhawatirkan sampai lu ini sebetulnya kalau kita lihat ini agama kan menjaga perempuan, tidak etis lah, masuk jam 12 pergi sendiri, ya harus ada temannya. Nah, itu sekarang kan ada, mereka ingin bebas. Kenapa kalau laki-laki pergi jam 12 malam tidak apa-apa, kalau perempuan pergi jam 12 malam kok dilarang? Nah ini ada juga yang beralasan macam itu. Tapi kalau kita berpedoman kepada tekstual ini, hadis ini, kalau kita nilai dari si hukum tidak boleh, mungkin dari si etika ini juga menjaga, saya kira menjaga kehormatan perempuan. Saru saya kira itu, mosok perempuan tuh nul jam 12 malam pergi kan tidak baik itu, walaupun tidak ada apa-apa, tapi dipandang orang kan tidak apa. Itu kan
berarti tasrik ini menjaga ini. Tapi kadang-kadang ada orang yang dijaga itu tidak mau merasa itu membatasi. Inilah kadang-kadang kita perlu kembali lah. Jadi kembali keyakinan kita. Ini kalau itu sudah ada nas, ya kita yang baik mentaati lah. Makanya rukun iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, nabi. Itu nabi bukan hanya nabi saja, tapi juga mengikuti, yakin kepada apa yang dikatakan oleh nabi, meyakini, mengikuti apa yang dilarang oleh nabi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh nabi. Kalau nabi mengatakan tidak bolehlah pergi, ya janganlah. Terus jangan merasakan itu kan berarti membatasi kebebasan kita. Oh enggak. Nah, ini memang kadang-kadang ada orang berbicara macam itu, menurut saya sebaiknya ya janganlah. Apalagi kalau kita melihat budaya ketimuran itu justru menjaga perempuan itu. Jadi supaya tidak keluar itu kan menjaga kehormatan. Nah ini kadang-kadang kita kan kebeladut ingin bebas seperti orang lain. Ini menurut saya ya sebaiknya kita mengikuti tasri itulah, nas-nas yang sudah ada. Ini sudah. Kemudian berikutnya oleh wonten bolak-balik mata kula niki lho Ustaz, nek metu jam 12 ini mboten napa-napa. Waduh, ya enggak enak juga. Tapi dia merasa justru lebih enjoy. Menurut saya kan saru. Dikatakan agama itu terlalu mengekang dia. Loh, keliru. Bukan mengekang, justru memberi melindungi dia. Bukan mengekang, membatasi, tapi justru melindungi. Sing dilindungi ngerasane itu. Nah, ini loh kadang-kadang repot. Jadi kita kembali kepada keyakinan kita. Pun. Berikutnya sihatul hajj, ya ini mar'ah tidak kharajat bi ghairi mahram. Sah. Sapa mau wonten tiyang haji ulul dhewe tanpa mahram, sah. Hajinya sah. Wa in kanat asyatan bi khurujiyya wahdaha au bi ghairi idnin. Ini ya. Jadi karena dia itu pergi sendiri itu dosa, ya. Apalagi tanpa izin, ya dosa. Perempuan dewi tanpa izin. Jadi kalau bisa ya harus ada mahram lah, harus ada mahram. Nah, cuma di dalam kitab-kitab itu ini kalau ada kelompok banyak, ini ada yang mengatakan itu sudah cukup. Jadi perempuan tapi ada kelompok-kelompok perempuan banyak yang kira-kira amin, umana, jadi bisa dipercaya, ini cukup. Jadi ada keluarga banyak. Tapi menurut saya kan kalau haji itu juga kalau tidak ada mahram sendiri juga saya kira repot juga itu. Karena kadang-kadang kalau di sana sudah mandiri, rono dewi, ya kadang-kadang ini. Maka memang harus ada dititip wong. Nah ini harus ada dititipkan orang, mungkin keluarga dekat atau orang yang dianggap keluarga, itu harus ada. Kalau enggak bahaya, tetap bahaya menurut saya. Karena kalau di sana itu kelihatannya orang-orang sudah individu, banyak individual, rono dewi. Nah ini kalau tidak ada yang dipercaya ya susah. Nah jadi ini hajinya perempuan itu hukumnya sah. Kenapa kok sah? Kembali saya katakan tadi, sah itu kaitannya dengan syarat dan rukun. Kalau syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, hajinya sah. Kenapa haram? Haramnya maksiat karena dia keluar sendirian. Nah ini ada ya, jadi sah tapi dosa. Pernah saya contohkan dulu kok saya itu masjid sini, masjid itu kan banyak jeding. Jedingnya ditulisi dilarang mandi, ya dilarang mandi. Lu enek wong tonggone masjid jinabat, melayu ning masjid mandi di masjid situ. Padahal ditulisi dilarang mandi. Lu niki jinabate sah. Aduse niku lho sah. Cuma hukume
dosa. Sah tapi dosa. Kenapa sah? Karena syarat rukuni. Mandi sudah dipenuhi. Dosa karena airnya itu gosok airnya. Ini banyak. Nah, berikutnya sekarang. Wa anhu, banyak aja Ibnu Abbas ini. Radhiyallahu anhu, anna nabiyya sami'a rajulan yaqul. Ada seseorang nabi, ini kata Ibnu Abbas, bahwasanya nabi itu mendengar seseorang mengatakan labbaik an Subromah. Nah, ini maksudnya beliau itu menghajikan Subromah. Jadi labbaik an Subromah. Jadi ini baca talbiyah untuk Subromah. Kalau situ ya saya menghajikan si A, menghajikan si Ali. Terus Nabi ada mendengar orang macam itu, berarti niatnya banter. Nah, niatnya itu banter. Buktinya Nabi dengar. Maka orang haji itu kalau niat banter-banter, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, bareng-bareng. Nawaitul umrata wa ahramtu biha, itu bareng. Nah, ini kalau niatkan para orang lain, ya nawaitul hajja wa ahramtu bihi an siapa. Nah, keras. Ini Nabi dengar. Ada orang niat banter itu Nabi dengar. Terus tanya, mani Subromah? Siapa? Subromah itu siapa? Yang kamu sebut-sebut tapi siapa? Kala akun li. Oh, niku derekku loh kan Nabi, saudara saya. Atau mengatakan qaribun li, kerabat saya itu, tonggoku, qarib. Ini saudara saya atau kerabat saya, kerabat jauh. Faqala, Nabi terus mengatakan, hajatta an nafsik, sampai sudah haji. Qala lah, dereng, saya belum haji. Nabi mengatakan, qala hujja an nafsika summa hujja an Subromah. Nah, kajilah kamu untuk dirimu sendiri, baru kamu haji untuk Subromah. Jadi suruh haji sendiri, baru haji untuk Subromah. Nah, ini kan bisa kita lihat. Jadi hadis ini bahwasanya menghajikan orang itu boleh. Nah, kemarin kan sudah ada kan menghajikan orang kan sudah ada dari perempuan kemarin sudah saya katakan di hadis itu boleh. Menghajikan orang boleh, baik orang yang dihajikan itu sudah meninggal ataupun dia sudah uzur yang tidak mampu, tidak bisa untuk ibadah haji. Dari kemarin sudah ada syarat-syaratnya, siapa yang boleh, siapa yang yujzi, siapa yang tidak, yang yajuz, siapa yang tidak usah, tidak usah wajib, tidak usah ada, kemarin sudah. Loh, ini orangnya yang diganti. Yang diganti tadi kalau sakit, kalau meninggal itu bagaimana? Apa semua orang meninggal boleh diganti? Apa semua orang yang uzur sudah diganti? Kemarin sudah kita bicarakan. Nah, sekarang siapa yang mengganti? Yang mengganti juga harus ada syarat. Yang mengganti itu syaratnya orang yang sudah haji. Terus nek orang itu belum haji, dia belum boleh atau tidak boleh menghajikan orang lain. Di hujji an nafsik baru hujja an nafsik baru hujja an Subromah. Kata Rasul itu, hajikan untuk haji kamu untuk dirimu sendiri, baru setelah itu kamu haji untuk si Subromah. Nah ya. Nah ini, jadi hadis ini menjelaskan fikul hadisnya, tak bacakan saja. Adamu sihatil hajj anil ghair, tidak sah haji badal, mboten sah badali orang lain. Qabdal hajj anin nafsi, sebelum dia haji untuk dirinya sendiri.
Karena ada kaidah li'anna faqidas syai' la yu'tihi, orang duwe kok ngekei ora iso. Nah, dia kan belum punya, dia sendiri belum haji, kok menghajikan orang lain. Faqidas syai' la yu'ti, wong orang duwe kok ngekei ora iso. Isone ngekei nek wis duwe, bisanya menghajikan kalau dia sudah haji. Wong dekne dhewe durung duwe haji kok ngajikan orang, enggak boleh. Qalatil Hanafiyah wasyafi'iyah man akhrama an ghairihi waqa'a an nafsihi la an ghairihi. Kalau ini ya kok begitu, wah ini menurut Hanafi dan Hambali, urung haji kok ngajikan dhewe ya dadi untuk dirinya sendiri. Ya ini kan bagus Mas Yan ya. Jadi ini kono enggak sah, kan repot seandainya sudah ke sana menghajikan orang lain. Nah, terus padahal dia sudah haji, ya kalau enggak sah, untuk orang lain juga enggak sah. Lah untuk dirinya gimana? Nah, ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, walaupun diniatkan untuk orang lain itu sah, tapi untuk dirinya sendiri tidak bisa jadi orang lain yang dibadali tetap tidak bisa, karena dia sendiri belum haji. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki yukrah, ya makruh rupanya ayyahujja an ghairihi man lam yahujja ala nafsihi. Ya, ini hukumnya makruh. Orang yang haji untuk orang lain padahal dirinya belum haji. Kalau Imam Syafi'i tadi tidak sah, tapi sah untuk dirinya sendiri ya. Jadi wa hamal amra fil hadis aninatbi au ala anha qadiyatu ainin la taqdadil al umum. Ini persoalan yang khusus lah ini. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya tiang niku kalau belum haji tidak boleh menghajikan orang lain. Satu. Terus gimana kalau sudah terjadi macam itu? Hajinya menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali untuk dirinya sendiri. Malah kalau menurut Imam Malik, Imam Bukhari hukumnya makruh. Saya kira cukup. Besok kita innallaha kataba alaikumul hajja wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi apa yang kita kaji ini benar-benar merupakan ilmu yang bisa kita amalkan untuk keseharian kita. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa yufaqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.